Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan bagi kita semua serta keselamatan pada jasad kita, badan kita. Demikian juga kita masih diberikan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dan untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang kisah-kisah ghaibiyah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kita masuk di kisah yang ke-13, Salasata Asyar, yaitu tentang pembicaraan ataupun perdebatan antara surga dan neraka. Ya, telah terjadi dialog atau akan terjadi nanti perdebatan antara dua makhluk Allah Ta'ala ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan jannah, dan jannah merupakan makhlukah min makhlukatillah, ciptaan dari sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jannah, menciptakan surga. Dan nanti akan disebutkan bagaimana surga itu Allah ciptakan dalam keadaan bisa berbicara. Surga bisa berbicara. Demikian juga an-nar. Neraka merupakan makhluk dari makhluk Allah Ta'ala yang ia ciptakan, dan dia juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara biiznillah, dan tidak perlu kita merasa bingung dan merasa heran, karena sesungguhnya di sana banyak dalil-dalil yang lain menunjukkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala jadikan bisa berbicara, sebagaimana nanti di akhir zaman sampai-sampai batu pun Allah Ta'ala jadikan bisa berbicara untuk menunjukkan di mana Yahudi bersembunyi. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sesuatu itu, kata Allah jadi, ya jadi. Itulah dia Rabb kita. Sehingga tidak perlu kita berpikir kok bisa. Ya, itu menandakan bahwasanya kita meragukan yang menciptakan kita ini maha kuasa. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian masing-masing, kenapa enggak kalian perhatikan? Karena kalau kita perhatikan tubuh kita, apa yang ada padanya, anatomi tubuh kita dan seluruh organ-organ tubuh kita itu menakjubkan. Enggak ada yang namanya makhluk yang bisa membuat semisal tubuh kita ini, kecuali yang maha kuasa. Ya, dengan seluruh keajaibannya, pergerakan ruas-ruasnya, nyawanya, bernafasnya, pandangannya, pendengarannya, dan semuanya. Nah, maka informasi seperti ini, informasi gaib yang mungkin tidak bisa kita tangkap secara langsung dengan indera kita, maka orang-orang beriman mereka memiliki kaidah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya kami taati. Itulah dia iman. Taib.
Nah, maka pada hadis berikut ini yang akan menceritakan tentang dialog antara surga dan neraka, yang nanti kita sebutkan sebagian dari faedah-faedah yang juga disebutkan oleh para alim ulama. Adapun riwayat hadisnya, hadis yang kita bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan yang semisal ini juga diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang lainnya, kitab Sunan dan yang lainnya. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim, muttafaqun alaih, disepakati kesahihan hadis ini. Dan ada beberapa redaksi, ya, nanti saling melengkapi satu dan yang lainnya, walaupun yang kita bawakan di sini salah satu redaksinya saja dari beberapa redaksi hadis yang maknanya bermuara pada satu, yaitu terjadinya perdebatan antara surga dan neraka, al-jannah wan nar. Tapi kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tahajjatil jannatu wan nar. Ya, saling berdebat, terjadi dialog, perdebatan, saling berhujjah maksudnya. Tahajjatil jannatu wan nar. Terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Ini keduanya berdebat. Faqalatin nar, neraka berkata, uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Ya, neraka mengatakan bahwa aku ini sangat ithar, ya, ithar itu maksudnya sangat condong sekali untuk memasukkan orang-orang yang mutakabbirun. Mutakabbirun ini orang yang takabur, orang sombong. Ya, uthirtu bil mutakabbirin katanya. Wal mutajabbirin. Mutajabbir, ya, ini orang-orang yang suka maksa dari kalangan penguasa. Ini kebanyakan dari kalangan penguasa. Ya, jadi neraka itu sangat condong sekali, walaupun banyak jenis-jenis kemaksiatan, ya, pastinya orang-orang yang ahlu maksiat itu berbeda-beda, tapi dia sangat ithar sekali. Maksudnya ithar itu, ya, ada rasa semacam menggebu-gebu gitu, ya, pengen sekali, pengen tak ulek kan gitu, ya. Orang-orang seperti ini misalnya menunjukkan bagaimana ya ta'athar dia, ya. Ada rasa ya ta'athar itu memberikan rasa pengaruh karena sikap-sikap manusia pelaku maksiat ada yang sangat memberikan pengaruh sama si neraka ini, sama makhluk Allah nar ini. Sehingga dia pengen sekali betul-betul memasukkan dan melemparkan orang-orang mutakabbir ini, orang-orang yang sombong. Ya, kita ketahui bersama bagaimana definisi sombong yang dijelaskan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, bahwa yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran. Jadi neraka itu, ya, betul-betul pengen sekali menangkapin orang-orang yang sombong, terus dilemparkan dan dimasukkan ke dalam dirinya, ke dalam neraka itu. Al-mutakabbirin wal mutajabbirin, ya, terutama orang-orang yang mutajabbir. Mutajabbir ini orang yang suka maksa, berbuat lalim, suka menyiksa dan yang semisalnya, yang pastinya ini lebih kepada karakter penguasa yang kejam, yang diktator. Ya, tidak ada satu permasalahan pun yang menimpa rakyatnya melainkan akan dia siksa. Pokoknya ada masalah sama, ya, rakyatnya, dia siksa. Bahkan dia mungkin punya koleksi-koleksi bagaimana cara menyiksa, penuh dengan kekejaman, ya, dan penyiksaan yang seperti ini, geram seperti ini. An-nar, ya, neraka merasa sangat geram dengan orang seperti ini, sehingga dia berkata uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Hal ini menunjukkan bagaimana, ya, orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat, orang-orang yang kasar dan merasa berkuasa, ya, kemudian merasa kuat, maka pada hari kiamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang semasa dia di dunia dia merasa besar, karena yang sombong itu kan dari kata kibar itu, kaf, ba, ra itu menunjukkan merasa besar. Makanya Allahu Akbar dengan isim tafdil. Ya, hanya Allah yang paling berhak untuk merasa paling besar, cuma dia saja. Kita nggak boleh merasa paling besar. Kalau kita merasa paling besar itu sombong namanya. Berarti seakan-akan kita menolak orang lain ada yang lebih dari kita. Kan itu dia. Kita merasa besar. Merasa besar dari sisi harta kah, dari sisi kepintaran, dari sisi ilmu, dari sisi yang lainnya. Merasa besar. Karena tidak ada yang paling berhak untuk merasa paling besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia disebut takbir dari kata kaf, ya, ba, ra itu merasa besar. Itu hanya Allah. Makanya Allah menamai dirinya Al-Mutakabbir. Salah satu Asmaul Husna nama Allah Al-Mutakabbir. Karena dia yang paling berhak untuk itu, dan itu tidak menjadi aib untuk Allah ketika dia menamai dirinya Al-Mutakabbir, yang paling, ya, memiliki kesombongan. Memang dia paling berhak. Ya, kalau manusia, layakkah dia untuk merasa paling besar? Ya enggak layak. Sebesar apapun, sepintar apa, sekaya apa, atau seapapun itu, pasti ada yang lebih di atasnya. Dan Allah Ta'ala mampu mendatangkan yang lebih besar dari dia. Mampu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia. Sehingga orang-orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat dikecilkan oleh Allah taala, dihinakan oleh Allah taala, dan neraka pun merasa geram dengan orang-orang yang seperti ini, mutakabbir, mutajabbir. Nah, ini kata neraka. Wa qalatil jannah, lalu selanjutnya surga pun menimpali, dia pun berkata, menimpali ucapan neraka. Lalu apa kata surga? Al-jannah, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Nah, sementara surga dia berkata, kenapa enggak ada yang masuk ini? Ya, mali yadkhuluni. Ini gimana kok enggak ada yang masuk? Illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ini kok banyaknya du'afa'un nas? Kok orang-orang lemah? Kebalikannya tadi. Kalau mutakabbir ini kan cenderung kepada orang-orang yang memiliki jabatan di tengah-tengah manusia, suatu kerajaan atau negara. Itu mutakabbir, biasanya tertimpa itu. Ya, kalau orang du'afa mungkin enggak dia mutakabbir, sombong. Aku berkuasa. Mungkin enggak orang miskin? Antum mungkin enggak ngomong begitu. Enggak mungkin itu. Ya, itu tidak menimpa orang-orang rakyat jelata, itu enggak mungkin mutajabbir seperti itu. Habis dia dikeroyok nanti sama manusia. Ya, yang biasa tertimpa mutakabbir atau mutajabbir ini memang orang-orang yang punya jabatan di tengah-tengah manusia banyak. Ya. Maka ini yang paling banyak nanti memenuhi neraka. Yang paling banyak memenuhi neraka adalah orang-orang mutakabbir dan mutajabbir ini. Nah, sebaliknya, ya, al-jannah berkata kepada neraka, loh, kok yang masuk tidak ada ini kecuali du'afa'un nas, kebalikannya. Du'afa'un nas, orang-orang yang dianggap lemah di tengah manusia. Wasaqatuhum, ya hampir sama, orang-orang yang direndahkan, enggak dianggap. Dia ngomong juga sudah kayak angin berlalu. Ya. Orang-orang biasa itu kalau ngomong, aduh kamu siapa, kamu kayak orang berlalu saja, enggak dianggap. Tapi kalau orang yang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi di tengah-tengah manusia, sekalipun salah ngomongnya, ya, sekalipun salah itu ngomongnya, menyelisihi al-haq dan tahu orang-orang, ya dibenarkan aja. Mungkin kebanyakan orang itu ya diem kan begitu. Khawatir dengan kekuasaannya, khawatir dengan sikap mutakabbirnya, mutajabbirnya, takut mereka, ya udah diem aja. Ya. Nah, makanya yang banyak memenuhi surga, itu ya, yang banyak memenuhi surga itu du'afa'un nas. Bukan berarti orang-orang yang aqwiya, ya, kemudian orang-orang yang aghnia tidak memasuki surga, bukan ya. Tapi yang paling memungkinkan dan banyak, ya, lebih mudah mereka masuk du'afa'un nas ke surga. Kenapa? Yang kalau dari sisi harta mungkin mereka enggak terlalu lama hisapnya, kan begitu, hisap hartanya. Kemudian juga kalau dilihat dari status di masyarakat, ya paling dikit masalahnya. Kenapa? Karena banyak gugur dosa mereka, karena mereka selalu tertimpa zalim oleh orang-orang yang berkuasa, mereka diam aja.
Jadi habis dosanya dibuat Allah Ta'ala karena mereka terzalimi terus. Sering terzalimi. Gak ditunaikan hak-haknya. Mereka diam saja. Bukan berarti diam mereka itu Allah Ta'ala diam, kan tidak. Allah Ta'ala tidak pernah diam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari mengurusi hambanya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, kata Allah Ta'ala. Tiap hari Allah dengan urusannya sendiri, sibuk ngurusin semuanya. Jangan dikira Allah Ta'ala tidur, kemudian gak tahu apa yang terjadi pada hamba-hamba yang du'afa, yang tiap hari mereka itu gak didengar oleh manusia, gak dipandang mereka. Yang dipandang kan orang-orang populer saja, ya kan? Apalagi pakai media sosial, orang-orang yang terkenal saja yang dipandang. Mana dipandang orang-orang lemah? Siapa yang memandang mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb, ya, Rabbul Alamin, yang memandang mereka, yang akan mengangkat derajat mereka nanti. Kapan? Ya tidak di dunia. Kalau di dunia ini, ya dunia namanya juga dunia. Ya kata syair penyair Indonesia, dunia ini panggung sandiwara. Katanya. Ya banyak terjadi kepalsuan. Sementara mereka jujur. Kebanyakan orang du'afa itu ya udah dengan hidup dengan kejujuran. Memang begini ya udah begini. Jalani saja, kata mereka. Ya. Mereka hidup jalani saja. Apa adanya seperti itu yang Allah berikan, ya sudah kita jalani. Ridho kita dengan pemberian Allah. Makanya mereka mudah masuk surga. Makanya surga mengatakan, Maliya la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Loh kenapa ini yang masuk ke dalam surga, yang masuk kepadaku, kok semua rata-rata du'afa'un nas? Orang-orang lemah dari kalangan manusia. Karena disepelekan mereka. Enggak dianggap. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak menyia-nyiakan mereka. Jadi kita juga selaku orang beriman jangan terlalu terpengaruh dengan ketenaran. Melihat orang-orang tenar, populer, kemudian terasa kecondongan kita itu bahwasanya benar terus dia gitu. Ya, masa sih salah? Masa udah terkenal gitu salah? Ya mungkin gitu ya. Dan kita jangan pernah menyepelekan orang-orang du'afa. Ya, orang-orang yang lemah, yang mungkin enggak didengar, biasa-biasa saja. Mungkin kita melihat itu hanya adalah cuma berdagang, berjualan dengan jualan yang mungkin kecil-kecilan. Yang keuntungan mereka itu mungkin hanya untuk hari itu saja, untuk makan hari itu. Ya, lalu kita dalam hati kita dan pandangan kita semacam merendahkan mereka. Jangan dulu. Ya, maka hati-hati. Kita orang yang beriman tidak terburu-buru merendahkan manusia. Kita harus berhusnudzon dengan orang-orang yang beriman khususnya. Walaupun mereka terlihat biasa-biasa saja. Bahkan terlihat dalam pandangan kita itu susah mungkin. Ya, terlihat dalam pandangan kita susah. Sering kita bahasnya, ih kasihannya, kan begitu ya. Ih kasihan betul dia, kan seperti itu. Padahal dia itu happy-happy saja. Ya kan? Dia biasa-biasa saja, happy-happy saja. Kita lihat dia tenang, nyantai, tertawa, gembira, bisa tidur nyenyak. Di mana sebagian orang yang berlimpah hartanya itu sampai beli obat untuk tidur, ya kan? Kesusahannya didapat untuk kenyenyakan, untuk ya kenikmatan istirahat misalnya. Taib. Nah ini bagaimana surga berkata demikian. Qala Allah tabaraka wa taala lil jannah, lalu Allah tabaraka wa taala berfirman kepada surga, makhluknya ini. Anti rahmati, kata Allah taala. Kamu ini wahai surga, kamu itu rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Aku akan mencurahkan, melimpahkan sayangku kepada hamba-hamba yang aku kehendaki melaluimu. Nah itu dia. Jadi Allah Ta'ala ingin menyayangi hamba-hamba yang dia kehendaki dengan diciptakannya surga. Allah ingin menyayangi hamba-hambanya yang masuk di situ, orang-orang yang disayangi. Jadi Allah mengatakan anti rahmati. Ya, kamu ini merupakan dari tanda ataupun ungkapan sayangku. Aku akan masukkan ke dalam dirimu, ke dalam surga, orang-orang yang aku sayangi, ya, yang aku rahmati dari hamba-hambaku. Wa qala linnar, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, wa innama anti azabi. Allah taala berkata kepada neraka, adapun kamu, kau adalah siksaanku.
Maksudnya Allah Ta'ala ciptakan dia untuk menimpakan balasan berupa siksaan. U'adzibu biki man asya'u min ibadi. Adapun engkau adalah siksaanku. Aku akan menimpakan balasan berupa siksaan melaluimu kepada hamba-hamba yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah taala ciptakan surga untuk hamba-hambanya yang ingin Allah taala rahmati. Allah taala ciptakan neraka, Allah taala ingin menimpakan balasan berupa siksaan atas perbuatan mereka selama di dunia, selama kehidupan mereka. Allah ingin membalas mereka dengan keadilannya berupa siksa. Karena Allah taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Nanti juga akan disebutkan di sini, Allah tidak pernah menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Bukan berarti ketika Allah Ta'ala menciptakan neraka, kemudian Allah Ta'ala mengatakan akan aku timpakan siksaan bagi hambaku yang aku kehendaki. Bukan berarti Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya, banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak pernah menzalimi hambaku sama sekali. Tapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya kapanpun seorang hamba yang beriman akan selalu membela Rabb-nya. Jelas ya? Kapanpun seorang yang beriman, dia tidak akan memberikan celah ya sedikit pun untuk Rabb-nya agar ya terhina, itu tidak dibiarkan, ditutup. Orang beriman berusaha untuk menutup celah yang bisa mengakibatkan Allah itu dihinakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimenangkan terus. Inilah dia jihad fi sabilillah. Di antara bentuk memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala, berusaha terus membela Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada sedikit pun celah untuk direndahkan, tapi berusaha untuk ditinggikan, dibela, dimenangkan terus. Sehingga ketika kita berbicara masalah takdir, kita menangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dalam masalah ini, Allah Ta'ala tidak menzalimi siapapun. Tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai masuk talbis iblis dalam pikiran dan berusaha masuk dalam fikiran-fikiran yang ingin menjatuhkan Allah Ta'ala, maka menangkan Allah. Kita bela Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian akan kita dapati dalam Al-Quran. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Ta'ala ataupun nabinya berusaha untuk ya membela Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah, ya, mensucikan Allah. Itulah makna tasbih. Mensucikan Allah Ta'ala maksudnya tidak ada satu celah pun, sedikit pun untuk menjadikan Allah Ta'ala itu direndahkan. Enggak boleh memang. Itulah dia bukti tauhid, ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik ya, maka kemudian walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Kita lanjutkan dari hadisnya. Setelah Allah menyebutkan, kamu wahai surga rahmatku, wahai neraka kamu adalah siksaanku. Lalu Nabi SAW melanjutkan ceritanya dan mengatakan walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Dan masing-masing dari keduanya, maksudnya surga dan neraka, masing-masing dari keduanya akan dipenuhi. Mil'uha maksudnya mala', yaitu yamla'. Penghuni-penghuni surga dan penghuni neraka akan terus berkelanjutan, berurut-urutan, bertahap, satu demi satu dimasukkan sehingga terjadilah penuh. Ya, dipenuhi tempat-tempat surga dan dipenuhi juga tempat-tempat di neraka. Nah, itu maksudnya walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Fa amman nar, lalu selanjutnya kata beliau, adapun neraka, fala tamtali'u. Adapun neraka enggak penuh-penuh. Jadi betul-betul ya, betul-betul masih banyak tempat kosong. Ya wallahu alam, ataukah memang isinya dikit tapi banyak kan gitu yang masuk. Karena kenapa kita katakan banyak? Ya, Allah Maha mengetahui bagaimana jumlah hamba keseluruhan, ya kan? Karena Dia menciptakan. Tapi kalau kita melihat Al-Qur'an, ya, kita simpulkan
penyebutan-penyebutan dalam Al-Quran, manakah yang lebih banyak? Orang-orang baik atau orang yang jahat? Ya. Kalau kita ingin simpulkan, kita baca Quran itu 30 juz. Dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Ya, kalau kita bisa dikatakan menyimpulkan, kita menyimpulkan mana yang lebih banyak kira-kira ini dari ayat-ayat itu. Orang yang baik atau orang yang jahat, mana yang lebih banyak? Ya kan? Akan kita dapati memang ayat-ayatnya itu lebih banyak orang yang jahat daripada orang yang baik. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, ini dia contoh-contohnya. Ya. Ini contoh-contohnya. Dan yang lainnya mungkin nanti kita dapati di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita simpulkan seakan-akan Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa jumlah orang yang baik sama orang yang jahat, nah itu ya, itu lebih dominan jumlah orang yang jahat daripada orang yang baik. Dan realitanya kalau kita ingin melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, gimana? Realnya. Mana yang lebih banyak kira-kira? Ya hitung-hitungan kira-kira lah gitu. Dalam kehidupan sehari-hari itu lebih banyak orang yang baik apa orang yang jahat? Ya, realnya kita dapati bahwasanya seakan-akan kita lihat itu orang yang baik itu sedikit sekali. Contoh saja perkumpulan-perkumpulan untuk ya menyampaikan kebaikan seperti majelis ilmu dibandingkan konser misalnya. Mana lebih banyak yang datang? Ya kan? Mana lebih banyak datang? Ya pasti lebih banyak orang yang datang ke acara joget-joget, musik, hiburan, happy-happy itu membeludak. Ya, membeludak. Sampai mungkin cetak karcisnya itu berulang-ulang kayak ya, mungkin ya. Untuk bisa memasukinya. Tapi gratis. Ya, untuk mendapatkan ilmu, dibagi lagi nanti kadang makalahnya. Kan begitu kan? Kemudian ada makannya lagi mungkin, ada ininya, ada banyak hadiah-hadiahnya, ada hadiah menarik, tapi yang datang sedikit. Ya, dan banyak mungkin contoh-contoh yang lainnya yang hal itu menunjukkan bahwasanya neraka itu nanti banyak jumlah yang masuk ke sana. Tapi kita dapati di sini neraka enggak penuh-penuh. Ya, sampai-sampai di dalam surat Qaf itu. Yauma naqulu li jahannam halim talati, kata Allah Ta'ala. Yauma naqulu li jahannam, hari di mana kami berkata kepada neraka jahannam, hal imtalati, wahai jahannam, neraka jahannam udah penuh. Sudah penuh. Apa jawaban neraka jahannam? Hal mim mazid. Ya, wa taqulu hal mim mazid, kata neraka, tambah lagi, masih banyak yang kosong ini. Masih ada lagi tambah, masuk lagi, tambah lagi katanya. Masih banyak yang kosong. Ya, dalam neraka itu. Na'udzubillah. Nah, demikian juga dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan fa'amman nar falatamtali. Ya. Ada riwayat yang lainnya di sana disebutkan di dalam Sahih Muslim ya, tadi dalam riwayat Bukhari ya. Nah, di sana disebutkan dari Anas bin Malik, kalau tadi dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tazalu jahannamu yulqa fiha. Terus la yazalu itu istimrar maksudnya. Terus dilemparkan ke dalam neraka jahannam itu penghuninya, dilempar. Karena bukan diletakkan pelan-pelan, dilempar. Ya. Betul-betul dilempar. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang dosa ucapan itu gara-gara satu perkataan, terlemparnya dia ke dalam neraka jahanam itu, ya, jauhnya itu sejauh jarak timur dan barat. Ya, itu gara-gara satu kalimat saja kata Nabi SAW. Ya, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba dia berucap satu kalimat saja. Ma yatabayyanu fiha, yang dia enggak tabayyun, asal nyebut aja. Enggak cari keterangan dulu, enggak cari informasi yang benar dulu, yang valid dulu, enggak validasi dulu dia. Langsung ngomong aja seperti itu, dia sebarkan sama orang-orang. Nah ini
Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha, yakni finnar ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Maka dengan satu sebab kalimat yang enggak tabayun tadi, dia akan terlempar ke dalam neraka yang jaraknya itu lebih jauh dari jarak timur dan barat. Berarti kan gede itu. Gara-gara satu kalimat ini, gara-gara satu kalimat. Gimana kalau banyak kalimat dusta yang mulai disebarkan? Nauzubillah. Ini satu kalimat saja kata Nabi. Tahukah kita sekarang berapa jarak antara timur dan barat? Berapa kilo? Antara terbitnya matahari sama terbenamnya matahari. Ya, gimana terbenam sana ya? Nah, sana terbenam, terbit, terbenam, jaraknya matahari terbit di sana, kemudian terbenam ke sana, berapa jaraknya, berapa kilo itu? Kata Nabi, ab'ad, gara-gara satu kalimat lebih jauh, dia terlempar ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Waliyadzubillah. Jauh sekali. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya betul-betul neraka itu sangat dalam. Sangat dalam. Bahkan pernah terjadi gempa di masa Nabi SAW. Nabi tanya, tahu nggak kalian suara apa tadi itu? Ya kan ada hadisnya itu. Deng, tiba-tiba getar. Ya, semacam gempa, suara gemuruh. Tahu nggak kalian suara apa tadi itu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu tadi suara batu yang baru sampai ke dasar neraka, yang dilemparkan 70 tahun lalu. Ya, dilemparkan 70 tahun lalu. Ini baru sampai pada waktu itu di masa Nabi SAW. 70 tahun. Itu kira-kira berapa kilo? 70 tahun baru sampai. Ya, itu belum nanti tinjauannya kecepatan, ya kan? Kan beda dia. Benda 1 kilo, ya kan? 1 kilo dilemparkan dari ketinggian misalnya 30 meter ke atas, 1 kilo. Dengan benda 10 kilo, mana lebih cepat sampai ke bawah? Hah? 1 kilo apa 10 kilo? 1 kilo. Lebih cepat 1 kilo. Karena 10 kilonya itu kapas disebar-sebar. Nah, sampai-sampai dia terbang-terbang. Ya, 1 kilo lebih cepat karena dia besi. Deng, katanya gitu. Itu kan bisa diukur kecepatan. Ya, kalau orang pernah belajar fisika kan bisa diukur kecepatan itu. Benda berat jenis berapa, besi, kan beda-beda nanti, airkah atau apa. Nanti dia dapat kecepatannya itu. Ya, makanya mesin itu kan bisa tahu ada RPM kan begitu kan, rotasi per ini. Ya, itu kan diukur semua itu. Bisa diukur lah itu ilmu inilah kan begitu. Matematika atau fisika. Taib. Ya. Jadi 70 tahun begitu dalamnya kita nggak tahu batunya sebesar apa kan nggak tahu kita. Ya, jangan-jangan batunya lebih besar lagi nanti dari bumi misalnya. Ya, Allahu a'lam. Intinya seperti itu, begitu dalamnya. Baik. Maka ada nih. Kita baca. Ya, fa amman naru fala tamtali. Ya, hatta yad'a rijlahu wa qadamahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ataupun telapak kakinya. Fataqulu qad, maka neraka pada waktu itu pun mengatakan cukup ya Allah, cukup. Ya, dalam riwayat yang lain atau dalam riwayat yang tadi Nabi SAW menyebutkan ya bahwasanya la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Neraka jahanam dilemparkan penghuni ke dalamnya dan dia terus berkata hal min mazid, ada tambahan hatta yad'a rabbul izzah fiha wa qadamahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah meletakkan telapak kakinya, fayanzawi ba'duha ila ba'd, sehingga sebagian isi neraka itu memenuhi sebagian yang lainnya. Wa taqulu, dan neraka pada waktu itu pun berkata qad bi'izzatika wa karamik, cukup demi izzahmu dan kemuliaanmu ya Allah, cukup. Sehingga dia enggak ngomong lagi ketika Allah taala meletakkan telapak kakinya. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya kita tidak perlu mentakwil, tidak perlu mentaktil, tidak perlu menolak berita-berita tadi, tidak perlu menafsirkan, tidak perlu tamtsil, enggak perlu menyerupakan, tidak perlu takyif, tidak perlu bagaimana sih kaki Allah, enggak perlu. Kewajiban bagi kita adalah menetapkan berita itu, karena ketika itu wahyu yang kita yakini datang dari Allah, maka kita sami'na wa ata'na, udah cukup.
Karena kita tidak ditugaskan untuk mencari kaifiatnya, ya, semisal apa, menafsirkannya. Ketika Nabi mengatakan Allah meletakkan kakinya sehingga neraka mengatakan cukup, cukup ya Allah. Ya, maka cukup. Ya, pada waktu itu sehingga neraka pun terdiam ketika Allah Ta'ala ya memasukkan kakinya ke dalamnya. Fahunalika tamtali'u, maka penuhlah neraka pada waktu itu. Wa yuzwa ba'duha ila ba'd, sehingga sebagian neraka memenuhi sebagian yang lain. Wala yazlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahadan, dan Allah tidak pernah menzalimi seorang pun dari makhluknya. Nah ini dia. Kata Nabi kita SAW, Allah tidak menzalimi seorang pun dari ciptaannya. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal jannah, adapun surga, kata Nabi SAW, fa innallaha azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Adapun surga ini berbeda. Kalau tadi neraka yang dia minta tambah lagi, Allah masukkan telapak kakinya terdiam. Ya, langsung penuh neraka itu sebagian memenuhi sebagian yang lainnya. Adapun surga, Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk baru sebagai tambahan untuk penduduk surga. Nah, ternyata Allah Ta'ala nantinya di sana masih juga menciptakan makhluk yang baru untuk penduduk surga sebagai tambahan bagi mereka. Ya, sebagaimana yang dijelaskan ya oleh para ulama ya, seperti disebutkan di dalam kitab Syarhul Kitab Tauhid min Sahih Bukhari, bahwasanya maknanya inna ahlal jannati alladzina yadkhulunaha wa yantahun fiha fadlu masakin lam yusibha ahadun, bahwa nanti penduduk surga mereka masuk ke dalamnya dan di dalamnya ada tambahan tempat tinggal yang belum pernah didapati seorang pun. Jadi ada tambahan tempat nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'idhami si'atiha, ini karena besarnya surga itu. Ya, karena saking besarnya dan luasnya surga tersebut, sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Menunjukkan betul-betul luas sekali surga itu, sehingga Allah menciptakan makhluk-makhluk baru, tempat baru untuk penduduk surga sebagai tambahan kenikmatan. Apa yang sudah ada ditambah lagi oleh Allah, diciptakan lagi. Itu makna firman apa? Sabda Nabi SAW, wa yunshi'u laha khalqan, ya, yakni yunshi'ullahu laha khalqan. Allah untuk surga, Allah ciptakan lagi khalqan, itu makhluk terbaru yang sebelumnya tidak ada di surga sebagai tambahan nikmat untuk mereka. Ya, bagaimana bentuk makhluknya? Allahu a'lam, nanti tahu sendiri. Ya kan? Penduduk surga akan tahu sendiri nanti bagaimana tambahan-tambahan di dalam surga itu yang Allah Ta'ala ciptakan yang sebelumnya belum ada mendapatkannya. Apakah dia bidadari yang bentuk yang lain, kan begitu? Atau tempat-tempat ataupun istana yang terbaru lagi, atau apapun itu, yang intinya itu merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga, ya, kepada penduduk surga. Nah, demikian juga Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mengomentari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yunshi'allahu laha khalqan fayuskinuhum. Kata Imam An-Nawawi, ammal jannah fa innallaha yunshi'u laha khalqan. Adapun surga, maka Allah akan menciptakan, membuatkan makhluk-makhluk yang terbaru lagi untuk penduduk surga. Hada dalilun li ahli sunnati ala anna as-sawaba laisa mutawaqqifan 'alal a'mal. Nah, ini merupakan dalil. Ahlus sunnah berdalil dengan hadis ini. Pembahasan kita ini, Ahlus sunnah berdalil bahwa pahala itu tidak terhenti hanya sampai pada amal saja. Kalau dilihat dari sisi amal, enggak layak memang dapat tambahan, tapi Allah berkehendak untuk menambah, ya, bagi para penduduk surga. Kalau yang dilihat cuma sebatas amal, maka ya mungkin ya enggak dapat seperti itu. Akan tetapi inilah dia yang namanya thawab, inilah yang dia namanya pahala. Kita sering mendengarnya pahala. Apa sih ini? Pahala ini fungsinya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Allah taala akan memberikan tambahan kepada penduduk surga. Ya, ini kata Al-Imam An-Nawawi. Taib.
fa inna haula'i yukhlaquna hina idzin wa yu'taunal jannah bighairi amalin, karena mereka diciptakan pada saat itu lalu diberikan kepada mereka surga dan kenikmatannya walaupun tanpa amalan itu. Ya, walaupun mereka mungkin dulunya enggak pernah beramal ini tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan tadi. Tapi itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sebutkan ya dari kisah yang ke-13 ini, dari beberapa faedah secara langsung tadi. Intinya di sini faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis juga kurang lebih sudah kita sebutkan juga ya, insyaallah apa yang tadi kalimat per kalimat yang sudah kita jelaskan. Taib, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menambah keyakinan kita akan keluasan rahmat Allah yang perlu bagi kita semua untuk berlomba-lomba mempersiapkan diri agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya dan kita diselamatkan dari siksa Allah, dari neraka. Ya, nas'alullah al-jannah wa na'udzu billahi minan nar. Baik, demikian akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.